Kau lihat tadi. Jangan sampai mama tahu. Bulan Agustus berarti udah 1,5 tahun, Pak. Bisa nggak kamu lihat aku dulu? Ya nggak ada apa-apa lah. Ngerti kau? Film berkisah tentang seorang ibu rumah tangga bernama Jumiati yang memiliki 2 orang anak. Selain menjadi ibu rumah tangga, Jumiati merupakan owner sebuah salon yang diberi nama Salon Pita, sama seperti nama putrinya. Karena kesibukan mengurus salon yang memang selalu ramai, tak jarang jika Jumiati harus pulang hingga larut malam. Suaminya yang bernama Edi menjadi terbiasa mengurusi kedua anak mereka, mulai dari memasak, mencuci cangcut, hingga pekerjaan rumah lainnya. Di balik semua itu, kedua anak Jumiati kerap merasa kesal pada ibu mereka. Namun Edi selalu berusaha menenangkan Jumiati yang sedih atas sikap anak-anak yang semakin dingin kepadanya. Anak-anak aja. Sayangku. Kalau mereka nggak ngerti-ngerti juga, kita kasih. Satu hari, Edi meminta Pita untuk menemani adiknya yang bernama Dwi untuk latihan bola. Meski sedikit kesal, namun Pita tetap menjalankan perintah ayahnya. Namun karena bosan menunggu, Pita pun memutuskan untuk kembali ke rumah sebentar. Setibanya di rumah, Pita malah mendengar suara seperti suara desahan orang yang sedang bercocok tanam. Pita menyadari jika ibunya jelas-jelas tidak ada di rumah pada jam segitu. Pita pun memberanikan diri melihat siapa wanita yang berada di kamar ibunya. Dan dengan mata kepala sendiri, Vita menyaksikan ayahnya yang sedang digoyang oleh seorang wanita di dalam kamar ibunya. Kau lihat tadi. Jangan sampai mama tahu. Vita segera berlari dan dikejar oleh ayahnya. Edi pun mengancam Vita untuk tidak memberitahukan kejadian itu pada ibunya. Suatu hari, Edi yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan berpamitan untuk keluar kota selama beberapa hari. Sejak kepergian Edi, Jumiati mencoba menikmati kebersamaannya dengan kedua anaknya. Namun, para tetangga kerap kepo tentang keberadaan Edi. Bahkan, ada beberapa tetangga yang mengira jika Jumiati dan Edi telah bercerai karena Edi yang telah lama tak nampak batang hidungnya. Di suatu hari, Vita berkunjung ke salon ibunya. Di sana, Vita kaget melihat wanita yang tempo hari bercocok tanam dengan ayahnya berada di sana. Dan ternyata, wanita itu adalah pelanggan di salon ibunya. Tanpa rasa malu, wanita bernama Reni itu menatap Vita dengan santai. Hal itu sungguh membuat Vita merasa gelisah dan sedih atas pengkhianatan ayahnya. Namun di sisi lain, dia juga takut akan ancaman ayahnya. Di suatu malam, Vita bermimpi jika ibunya melakukan bundir. Dan dalam mimpinya itu, ayahnya malah tampak santai dengan Reni selingkuhannya. Hari telah berganti, namun Edi tak kunjung pulang ke rumah. Pada suatu acara, para tetangga kembali menanyakan keberadaan Edi kepada Jumiati. Para tetangga mulai merasa ada yang aneh, karena menurut para tetangga, Edi telah setahun lebih tak kunjung pulang. Namun Jumiati selalu berkata jika suaminya baru pergi selama seminggu. Saat itu Jumiati baru tersadar jika ada yang tidak beres dengan suaminya dan keluarga mereka. Tapi saya ingat sekali, bulan Agustus berarti udah 1,5 tahun, Pak. Namun di tengah kebingungannya, Edi tiba-tiba kembali ke rumah. Jumiati bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Edi. Namun Edi sama sekali tidak menjelaskan karena dia kembali ke rumah hanya untuk mengambil sertifikat rumah dan tanah yang akan dia gadai untuk modal usaha. Pertengkaran pun terjadi di antara pasutri ini. Mana kemananya aku? Di sini aja lah. Bisa nggak kamu lihat aku dulu? Apa sebenarnya? Ya nggak ada apa-apa lah. Ngerti kau? Setelah itu Edi memutuskan untuk pergi dan pernah kembali lagi. Akibat kejadian itu, Jumiati tampak sangat terpuruk. Terlebih, Vita mengatakan
Jika semua ini terjadi karena Jumiati yang selama ini lebih mengutamakan usaha salonnya dibandingkan mengurus suami dan anak-anaknya. Di sisi lain, Vita yang masih berharap ayahnya kembali pergi mengantarkan makanan untuk ayahnya. Namun di hadapan Vita, Edi malah membuang makanan itu. Tetangga yang merasa simpati menyarankan Jumiati untuk menemui seorang ustaz. Saat itu Pak Ustaz berkata, jika selama ini Edi kembali ke rumah, tapi bukan ke rumah mereka, namun Edi kembali ke rumah istrinya yang sama seperti Jumiati. Ustadz itu mengatakan jika Edi terkena gendam, sabdo perusak sukmo. Jumiati yang kebingungan diberi penjelasan oleh Pak Ustadz jika Edi kembali pada wanita yang wajahnya sama seperti Jumiati dalam pandangan Edi. Pak Ustadz juga menyarankan agar Jumiati melakukan sholat malam selama 40 hari dan menaburkan garam jika ada binatang yang mendekati rumah mereka. Jumiati pun menjalankan anjuran itu. Sejak saat itu, teror demi teror mistis terus menimpa Jumiati dan anak-anaknya. Tidak hanya di rumah, teror itu juga menyasar ke salon milik Jumiati. Para karyawan salon selama ini sebenarnya telah memiliki firasat jika ada yang tidak beres dengan salon mereka. Sebab mereka kerap menemukan tanah merah di depan salon. Setiap kali dibersihkan, tanah itu muncul kembali. Jumiati pun mengambil tanah itu dan membawanya kepada Pak Ustaz. Dengan cara melempar tanah kubur. Pak Ustaz menjelaskan jika kemungkinan itu adalah tanah kuburan. Hal seperti itu kerap dilakukan orang-orang yang bersekutu dengan iblis untuk mencelakai orang yang menjadi targetnya. Akhirnya, Jumiati mendatangi kantor Edi untuk mencari informasi. Namun hal yang membagongkan malah terjadi. Dari keterangan pihak kantor, dalam data mereka tercatat jika istri Edi bernama Reni, yang ia nikahi setelah istri pertamanya meninggal 2 tahun yang lalu. Jumiati sungguh terheran-heran atas tingkah laku suaminya selama ini. Hati. Masih istri sah dari Edi. Jumiati memutuskan untuk melabrak Edi atas tindakan Edi yang teramat kejam dalam memalsukan kematiannya hanya untuk menikahi wanita lain. Jumiati mengatakan jika memang Edi sudah bahagia dengan istri barunya, lalu untuk apa dia masih mengganggu Jumiati dan anak-anak N dengan teror mistis. Selama ini Jumiati bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah dikarenakan gaji Edi yang tidak pernah cukup. Dan ternyata gaji Edi dia gunakan untuk memodali usaha salon milik Reni. Fakta lainnya, Reni dan Edi mendatangi paranormal untuk meminta agar dia mendapatkan harta dan jabatan di kantornya. Paranormal itu bersedia memenuhi permintaan Edi dan Reni, namun dengan satu syarat, yaitu mengorbankan nyawa orang terdekatnya atau yang paling dia sayangi. Edi yang telah gelap mata akibat bujuk rayu Reni menyetujui syarat itu. Meski dengan resiko, guna-guna itu bisa berbalik padanya jika ritualnya gagal. Edi mengambil barang-barang kesayangan anak dan istrinya untuk dijadikan media gendam. Itulah sebabnya anak dan istrinya kerap mendapatkan teror mistis. Terkadang Jumiati melihat penampakan makhluk menyeramkan, rambut yang keluar dari kerongkongannya, dan perutnya yang membuncit secara tiba-tiba. Dan perut itu berisi tanah kuburan lengkap beserta cacing tanahnya. Hingga malam ke-40, sejak Jumiati melakukan salat malam yang dianjurkan Pak Ustaz, kondisi Jumiati sudah sangat lemah. Pak Ustaz akhirnya datang melihat rumah Jumiati dan menemukan media santet yang tertanam di dalam kasur tempat tidur Jumiati. Pak Ustaz mengambil dan segera memusnahkannya. Jumiati akhirnya tersadar dan secara perlahan kembali pulih. Pasca kejadian itu, usaha salon Jumiati kini menjadi sepi, dan dengan terpaksa dia harus memberhentikan karyawannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jumiati harus menjual sisa perhiasannya. Vita yang sedih melihat kondisi ibunya mendatangi ayahnya. Namun, respon Edi sama sekali tidak peduli dengan semua keluhan Vita. Vita yang kesal mendatangi salon Reni. Namun tanpa rasa bersalah, Reni berkata sinis dan menghina Jumiati. Vita yang tidak terima ibunya dihina, refleks menghajar Reni. Mama ini tulus, say. Anjingnya lo!
Edi yang tiba di sana justru membela Reni dan memarahi Vita dengan kata-kata kasar yang membuat Vita begitu sedih. Jumiati menenangkan putrinya dengan berkata agar Vita tidak usah berharap lagi kepada ayahnya. Jumiati pun akhirnya menemui Reni dan berkata jika dia sudah merelakan Edi. Jumiati hanya meminta agar Reni tidak lagi mengganggu dia dan anak-anaknya. Namun Reni berkata, jika semua sudah terlambat. Tapi tolong kasih tahu dia, keluarga saya lagi. Sudah, ayo ikutin. Ikutin kakak. Sekarang justru Vita yang kerap mendapatkan teror mistis. Selain penampakan sosok menyeramkan, Vita juga merasakan kepanasan seolah tubuhnya serasa terbakar. Pak Ustaz pun melakukan ruqyah pada Vita. Semua orang diminta untuk membacakan doa untuk Vita, terutama Jumiati. Pak Ustaz menasehati Jumiati untuk memaafkan suaminya dan Reni, mengikhlaskan semua yang terjadi. Sebab dengan cara itulah Jumiati bisa membersihkan hati dan jiwanya. Dan itulah nantinya yang bisa menangkal semua energi negatif dari keluarganya. Sementara itu, Vita merasakan dia berada di alam lain dan diminta mengikuti sosok iblis. Itu dikarenakan Reni yang terus melakukan ritualnya, sedangkan Pak Ustaz terus berzikir dibantu oleh para hadirin. Jumiati pun terus berdoa hingga akhirnya sosok iblis itu keluar dari tubuh Vita dan Vita berhasil diselamatkan. Dengan selamatnya Jumiati dan Vita, itu menjadi tanda jika ritual Edi dan Reni telah gagal dan mereka tidak berhasil menyelesaikan persyaratan dan perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya dengan iblis. Akibatnya, teror iblis itu berbalik menyerang diri mereka sendiri. Tumbal yang kau janjikan pada... Beberapa tahun setelah kejadian itu, Vita salon milik Jumiati kembali ramai seperti sebelumnya. Jumiati tampak bahagia dengan kehidupannya bersama kedua anaknya yang telah beranjak dewasa. Di akhir film, tampak Vita yang mengunjungi ayahnya. Vita membawakan masakan kesukaan ayahnya. Edi kini tampak tak berdaya dan hanya duduk di kursi. Vita juga sempat bertemu Reni, menitipkan ayahnya pada wanita itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe. Inilah kuah kuning. Titip papa saya ya.